adik-adik, kita satu dulu ya. Satu dulu selesai. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Cimagda sehat dan luar biasa. Gimana dengan adik-adik? AK1 sehat dan luar biasa. Gimana adik-adik AK2? Iya, sehat dan luar biasa. Nah, hari ini semua sukacita ya. Yakin semua dalam keadaan sehat, ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tuhan masih mempertemukan kita pagi hari ini dalam ibadah Minggu 17 Oktober 2021. Walaupun masih lewat online YouTube, tapi kita tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan masih mengasihi, menjaga kita, dan memberkati kita semua. Iya, Enci pengen ajak adik-adik gerak badan dulu. Ya, kita gerak badan dulu bersama-sama dengan ujian yang akan kita nyanyikan bersama ya. Oke, untuk itu Ci undang semuanya berdiri. Adik-adik semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Digoyang-goyang. Oke, jangan lupa goyang tangan, goyang kaki, semuanya digoyang ya. Oke. Nah adik-adik, kita bisa memuji Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Masih tetap semangat ya? Oke, saatnya kita memulai ibadah kita ya. Sekarang adik-adik boleh
Tetap berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Orlin. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang minggu aktivitas kami. Saat ini, kami juga bersyukur bisa mengikuti IMPA. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapak. Amin. Nah, sebagai lagu pembukaan kita pagi hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 133. Tuhanku Yesus. Kita sama-sama nyanyi ya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Bait 2 ya. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian hari ini diambil dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang akan dibacakan oleh adik Eni. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepungku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Adik-adik, karena kita percaya kepada Tuhan, kita rindu mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ci Priska, Ci undang adik-adik sama-sama kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, Aku Percaya. Adik-adik, kita nyanyi lagu Aku Percaya. Ci undang semuanya berdiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
kota yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki pelayanan firman kita pada hari ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita mau berdoa, meminta bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami hingga pada hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah IHMPA melalui YouTube. Berkatilah kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah dan tuntunlah kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau membacakan ayat Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4 yang bertuliskan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yusuf dan saudara-saudaranya. Sumber dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing.
Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini berkisah tentang Yusuf. Adik-adik tahu kan siapa Yusuf? Pasti tahu lah, itu pasti sudah berkali-kali diceritakan tentang Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub atau yang dikenal juga sebagai Israel. Kita pasti pernah mendengar kisahnya yang nanti akan berakhir. Dia akan berakhir di Mesir dan akan membantu saudara-saudaranya dengan posisinya ketika dia berada di Mesir. Nah, tapi di ayat yang minggu ini kita akan membicarakan ketika Yusuf masih muda. Nah, kalau kita lihat di ayat 2 dijelaskan Yusuf tak kala berumur 17 tahun atau masih dalam usia yang sangat muda. Dalam usia 17 tahun tersebut, dia sudah rajin menggembalakan domba-domba keluarganya bersama saudara-saudaranya yang lain. Kalau kita lihat dari situ itu berarti apa? Berarti Yusuf itu tidak dibesarkan dengan kemalasan dan kemewahan. Dia harus bekerja. Nah, terus di ayat ketiga kita lihat Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya karena lahir pada masa tuanya. Nah, dijelaskan juga di ayat yang kita baca itu bahwa Yusuf itu menyampaikan kenakalan saudara-saudaranya. Mungkin kenakalan saudara-saudaranya itu malas-malasan menggembalakan domba dan sebagainya. Lalu apa yang kita bisa petik dari kisah Yusuf ayat 1-4 ini? Dia tuh seseorang yang meski muda memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur dan rajin bekerja. Dia hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan Allah, menjadi garam dan terang dunia. Nah, Yusuf yang masih muda itu dengan sifat yang rajin itu berani melakukan yang benar tanpa merasa takut. Seperti yang kita lihat kan, dia tetap maksudnya melaporkan kepada ayahnya apa yang dianggapnya kurang benar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Meski dia tahu dia bisa ada kemungkinan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi apakah adik-adik mau berani seperti Yusuf? Tentu saja mau, harusnya. Adik-adik tetap harus berani harus meniru sifat-sifat Yusuf. Seperti adik-adik harus berani melakukan yang benar meski lingkungan di sekitar tidak mendukung atau berbuat yang tidak baik. Sebagai contoh ya, adik-adik mungkin sekarang kan lagi masih belajar secara online atau mungkin sudah ada yang tatap muka. Nah, jika ada guru yang mengerjakan PR, memberikan PR seperti itu, adik-adik harus mengerjakannya sendiri. Itu jujur. Tidak, mama aja yang bikin, aku malas, seperti itu. Nah, itu berarti adik-adik lalu kemudian menyerahkannya atas nama adik-adik, berarti itu kan tidak jujur. Nah, jujur adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah secara sendiri. Dan mungkin kalau ada yang tidak paham bisa meminta penjelasan atau meminta bantuan penjelasan dari orang tua atau kakaknya. Nah, kalau sudah sekolah tatap muka, ada ujian nih, gitu kan. Aduh, susah gitu. Lalu teman-teman adik-adik yang lain mencontek. Apa yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik harus berani, tetap jujur dan berintegritas. Adik-adik tidak melakukan hal yang sama dengan teman-teman adik-adik yang lain, yaitu mencontek, dan adik-adik mengerjakan ujiannya itu sendiri. Satu hal yang adik-adik harus ingat ketika berbuat jujur dan melakukan yang benar seperti yang dilakukan Yusuf, ketika adik-adik melakukan semua hal itu, ada Tuhan yang menyertai adik-adik. Dan untuk
saat melakukan semua itu, untuk mendukungnya melakukan keberanian dan kejujuran itu, adik-adik bisa meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik bisa dan harus berdoa meminta pertolongan Tuhan, untuk meminta penyertaan, untuk tetap mendukung adik-adik melakukan hal-hal yang baik tersebut. Apa yang bisa kita petik dari hari ini? Meski muda, Yusus tetap berani melakukan hal yang benar tanpa takut tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya. Hal itu bisa dicontohkan juga, bisa dilakukan juga oleh adik-adik. Harus tetap berusaha berbuat baik dan jujur seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap melakukan yang baik agar sebagai orang Kristen, adik-adik bisa menjadi garam dan terang dunia seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, amin. Adik-adik, untuk aktivitas IHMPA 17 Oktober 2021, Enci Priska minta adik-adik mengerjakan kuis Alkitab berdasarkan apa yang kita pelajari dan kita dengar pada hari ini. Link kuis akan berada di bagian deskripsi dari video ini, atau adik-adik dapat memindai QR code yang ditampilkan di layar. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 248, Jangan Kita Takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhanlah sertaku, Tuhanlah sertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhanlah sertaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, kami dimampukan tetap setia kepadamu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Berkatilah kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami dapat membawa kegembiraan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk selalu taat dan setia sebagai murid-Mu yang mau selalu belajar mengasihi sesama. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pengikut-Mu bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat perbuatan, pemikiran, dan kesungguhan hati kami. Allah yang memiliki rencana indah dalam hidup kami, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian, sebab hanya bagi-Mu segala puji, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungilah kami setiap saat dalam keluarga kami, bersama orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikan juga kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mampukan dalam seluruh kerja lain kami.
sertailah kami selalu dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, kecerdasan di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah maupun online. Tuntunlah untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kepekaan untuk mendengar dan memenuhi setiap firman-Mu yang selalu kami renungkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan para pemimpin gereja agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami, pendeta Henry Yakob dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adiknya sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus, jamahlah semua sakit penyakit yang adik-adik derita dan sembuhkanlah supaya dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, tolonglah kami para pelayan-pelayan-Mu, Enci dan Engku, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan pelakat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, benar, dan dengan sukacita. Agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat, damai sejahtera. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melaksanakan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampunilah kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam celengan yang telah disediakan. Adik-adik, sambil memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ciria 264, Tuhan betapa banyaknya. Bait 1 dan 2 ya adik-adik. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bait kedua ya adik-adik. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat
terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Nuika. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu untuk kami, berkati persembahan kami. Amin. Hai adik-adik, yuk adik-adik boleh duduk sambil mendengarkan Warta PA pagi ini ya. Warta PA yang pertama, ibadah kelas AK minggu depan masih melalui YouTube ya adik-adik, jam 9. Jangan lupa siap-siap sebelum itu dan selalu kerjakan aktivitasnya ya. Warta PA yang kedua, persembahan. Nah adik-adik yang belum mengumpulkan persembahan dalam celengan dari bulan Juli sampai September, boleh diberikan ke mama papa dan bilang ke mama papa ya untuk dikirimkan ke kantor gereja ke Enci Magda. Yang selanjutnya, persembahan adik-adik jangan lupa selalu dimasukkan ke dalam celengan yang kemarin diberikan saat HUT PA. Lalu nanti adik-adik saat mau memberikan persembahan di bulan Desember, jangan dirusak persembahannya. Adik-adik bisa membuka celengan di bagian bawah untuk mengambil persembahan untuk diserahkan ke kantor gereja. Oke, Warta PA yang ketiga. Latihan paduan suara Pelkat PA dilakukan setiap hari Sabtu melalui Google Meet jam 10 sampai 11.30 bersama dengan pelatihnya Enci Ines. Warta PA yang keempat, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah bertugas di minggu ini. Ada adik Orlin, adik Nuika, dan adik Eni. Warta PA kelima, tugas untuk adik-adik yang lain minggu depan. Ada doa pembukaan atau doa menghadap Allah yang akan dibawakan oleh adik Clarkson. Pembacaan Mazmur oleh adik Love dan doa pengutusan atau doa penutup ibadah oleh adik Joan. Warta PA yang keenam, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai agama dari GPIB Nazaret. Adik-adik boleh infokan ke mama papa juga ya. Mulai di tahun ini, untuk permintaan nilai ada beberapa syarat. Yang pertama, adik-adik harus rajin hadir mengikuti IMPA. Penilaiannya akan dilihat dari kehadiran adik-adik ya. Kehadiran adik-adik ini juga dapat dilihat melalui yang kedua, yaitu pada saat adik-adik memberikan atau mengumpulkan aktivitas. Jadi adik-adik harus selalu mengumpulkan aktivitas di setiap minggunya. Kemudian penilaian lainnya juga melalui hasil evaluasi. Untuk mama papa atau adik-adik layan, mohon menghubungi pelayan di kelas AK ya untuk menginfokan bahwa adik-adik membutuhkan nilai supaya kita bisa berikan soal-soal di setiap minggunya yang harus dikerjakan adik-adik setelah IMPA. Kemudian penilaian lainnya juga dilihat dari keterlibatan adik-adik dalam setiap kegiatan yang ada di PA, termasuk paduan suara. Jadi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, jangan lupa segera infokan ke enciknya ya. Warta PA yang terakhir, jangan lupa adik-adik, kita masih harus tetap melakukan protokol untuk mencegah penularan COVID-19. Caranya? Pasti adik-adik udah tahu, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Dan jangan lupa, setiap habis jalan dan masuk rumah, langsung mandi dan ganti baju ya adik-adik. Oke adik-adik, cukup sekian Warta PA-nya. Terima kasih. Yuk,
Adik-adik, Enci Iren ajak semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu pengutusan, lagu yang diambil dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil, bait 1 dan 2 ya adik-adik. Yuk kita bernyanyi bersama-sama sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Bait 2. Di tempat kelam kita tenteram, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik, yuk sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah IMPA kita. Kita tutup ibadah kita dalam doa yuk adik-adik. Sambil berdiri kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas berkat yang indah, atas anugerah yang indah, sehingga kami sudah boleh berimpa, beribadah, bersekutu bersama dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan, dalam ibadah ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau mau ajarkan dan ingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kegiatan kami selanjutnya dan kegiatan selama seminggu ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah segala dosa yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu, dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita selalu selama-lamanya. Amin. Adik-adik boleh duduk. Ibadah kita sudah selesai. IMPA pagi ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik.